Itu karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya seperti ini, Bu Rini. Jadi sebelum kita keluar, kita yang pertama adalah memanage diri kita dulu. Kita mau jadi ibu, jadi kepala sekolah, jadi ketua organisasi apapun itu, sebelum kita keluar, perbaiki diri kita pribadi dulu. Karena di sini kan ya kita akan dimintai pertanggungjawaban atas diri kita pribadi dulu. Oh iya, berarti hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Al-Qudwah, teman inspirasi sahabat Al-Qudwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Teras? Bertemu kembali di episode Teras yang kesekian. Di luar terdengar rintik-rintik hujan, romantis seperti tamu kita saat ini. Ungu-ungu romantis lah sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Baik, sahabat Teras. Hari ini di studio Teras kedatangan tamu istimewa ya, seorang wanita yang sangat inspiratif. Pokoknya pas banget deh masuk list tamu inspiratif. Tamu inspirasi ya. Apa sih? Teman inspirasi, ya Allah. Saking groginya nih sahabat. Dan hari ini kita kedatangan Ibu Hajah Rusmi Andarwati SPDI. Insya Allah sebentar lagi akan bertambah gelarnya, benar nggak Mi? Insya Allah. Lagi nyusun ya Mi ya? Insya Allah Bu Rini, mohon doanya dari Bu Rini dan dari semua para sahabat. Semoga Allah berikan kemudahan proses untuk S2-nya ini. Amin, amin. Sahabat, beliau ini adalah salah satu kepala lembaga di Yayasan Islam Qudwatul Ummah, Kepala Sekolah SD Al-Qudwah. Beliau juga salah satu tokoh masyarakat yang banyak berkecimpung di dunia organisasi dan sekarang lagi kuliah lagi, ngambil S2, Masya Allah. Mi capek nggak sih Mi? Di mana ya Bu Rini? Kalau ditanya sama Bu Rini capek, ya capek. Tapi insya Allah dengan semangat dari motivasi diri dan dukungan, terutama yang paling terdekat, suami tercinta. Wah, ada yang tahu suaminya siapa nih sahabat? Pasti tahu insya Allah ya. itu akan menambah kekuatan, kekuatan secara pribadi juga secara semualah itu mendukung. Support banget ya Mi ya. Iya betul. Dan kebetulan Bu Rini sudah tahu belum? Apa tuh Mi? Kita kuliahnya berdua loh Bu Rini. Waduh. Gitu, satu kelas Bu Rini. Dilan Milea by M ya. Kalah. Umi ya, saya memanggil beliau dengan sebutan Umi, panggilan akrabnya. Ibu Hajah Rusmi ini adalah istri dari Ustadz Alarot BLC ya. Beliau juga tokoh masyarakat yang sangat terkenal dan juga salah satu ketua Yayasan Islam Qudwatul Ummah ya. Dan kuliahnya berdua. Masya Allah luar biasa. Umi kan wanita yang aktif ya. Aktivitasnya banyak gitu tuh. Betul. Dan saya yakin Umi memulai ini sudah sangat lama mungkin tuh. Sejak kapan sih Mi jadi wanita yang aktif gitu? Waduh, Bu Rini, saya jadi malu nih kalau dibilang wanita Enggak, aktif. emang saya kepo Mi Iya. gitu tuh. Jadi sebenarnya sudah sejak lama sih Bu Rini. Jadi memang yang membuat pribadi saya mungkin jadi saya bisa mungkin kalau ini dibilang mengatur waktu kali ya, mengatur untuk keluarga, untuk di sekolah, untuk di kuliah juga gitu, untuk organisasi di luar. Ini subhanallah ya, kalau mau dibilang sulit, tapi alhamdulillah gitu, karena mungkin dengan azam yang kuat dan dukungan lah yang terpenting dari suami, dari anak-anak, alhamdulillah support gitu. Iya. Dan yang membuat terkadang saya ini sangat kadang aduh terus bangkit, kamu bisa, insya Allah Luar bisa. biasa. Ini Super karena moms. ini suami saya. Saya manggilnya Abi atau Abuya gitu ya. Oh gitu. Abuya Obi itu sangat pengertian sekali Bu Rini. Jadi kalau saya lagi sibuk, lagi banyak Catat pengertian. tugas gitu di sekolah ya kan, numpuk.
Ya segitulah Bu Rini, Ya Allah, bahagia sekolah sekali. juga. Itu abinya ngerti gitu. Pagi-pagi nyiapin sarapan. Itu dia Mi, maksudnya Masya kan Allah. dengan kiprah Umi ya. Iya. Di berbagai wadah ya, selain di lembaga yang notabene membawahi atau bertanggung jawab ya, Betul, bertanggung jawab betul. atas banyak orang ya, karena yang dikelola kan manusia ya Mi ya, sekolah Betul, gitu tuh. betul. Itu pasti banyak dinamika ya Mi, Betul banyak sekali, dinamika betul. gitu tuh. Terus di rumah juga udah nggak usah diceritain lah ya. Kalau Iya, kita di rumah tangga otomatis ada yang harus kita atur juga, dan Betul. wanita adalah salah satu tokoh sentranya Iya, gitu. iya betul. Gimana itu Mi? Jadi Umi menanggulangi atau menghadapi dinamika-dinamika yang terjadi di organisasi, di lembaga, terus juga menyingkronkan dengan yang di rumah, itu gimana Iya. caranya Mi? Alhamdulillah kan kalau di rumah tadi saya gitu, khususnya ada support suami, anak-anak gitu. Alhamdulillah beliau dan anak-anak itu sangat pengertian gitu. Oh, lihat kondisi Uminya. Kayaknya Uminya nih wanita karir banget nih. Oh, subhanallah Jadi ya Allah. suami mendukung. Jadi kalau saya sibuk mungkin lagi banyak tugas, tapi ya tidak menafikan ya itulah tugas saya seorang ibu, ya saya nggak melepas begitu saja Bu Rini. Ada prioritas gitu ya, Mi, prioritas ya? saat ini ya saya nggak mau tahu nih, saya yang penting ngerjain tugas Iya, saya, tidak, iya. tetap Eksistensi kita di luar gitu, enggak ya? enggak gitu, tetap bahwa tugas seorang ibu itu kan harus iya. paham juga gitu, kita harus oke di dalam, juga harus oke di luar gitu. Jadi sebelum saya beraktivitas keluar, ya sudah sejak malam mungkin mempersiapkan, memanage waktu intinya gitu Bu Rini. Tapi ketika gitu. misalnya Umi ada satu bukan satu, kayaknya banyak nih masalah-masalah kalau misalnya kita di Betul. apa ya, organisasi lah, Iya. itu lembaga gitu. Ada nggak sih Mi satu momen yang kayaknya Umi tuh udah berat banget gitu, masalah besar, terus pas pulang ke rumah tuh gimana gitu tuh Mi? Iya. Pernah nggak sih Mi? Ya pernah gitu, kan kita udah capek di luar tuh, pas pulang di rumah, katanya kok ini rumah berantakan. Tapi alhamdulillah Bu Rini, karena kan mungkin sudah nggak ada anak-anak kecil, Iya, jadi iya. sudah terkondisikan, dan yang paling kecil juga sudah besar gitu, jadi itu aman gitu. Tapi mungkin kadang ya lelah itu ada, Lelah tidak itu bisa ada. dipungkiri. Kadang yang paling diam, kayaknya saya butuh istirahat sejenak. Oke. Dan kadang ya lagi-lagi abinya itu paham, kayaknya Umi capek ya, Umi lelah ya gitu, udah istirahat dulu. Jadi paham gitu Paham dengan banget. kondisi saya, ya namanya Luar juga biasa. sudah partner sudah lama Bu Rini. Sudah berapa lama sih Mi partnerannya Mi? Boleh Mi, berapa lama Mi? Kayaknya sebentar lagi kita Apa tuh Mi? Silver, gold? kayaknya sudah apa ya, goal udah lewat Oh gitu ya, luar Iya. biasa. Jadi Jadi 94 Bu Rini gitu. Oh, Masya Allah, memang sangat kalau Jadi kalau udah- kita perhatikan dari obrolan kita sejak awal nih ya, memang sepertinya abuyanya Umi ini itu mood booster banget ya. Jadi beliau itu kalau misalnya Ya, alhamdulillah, Bu Rini, jadi dengan sosok Umi yang sekarang, terus terang nih sahabat ya. Jadi Ibu Haja Rusmi ini, atau saya panggil Umi ini, saya ngelihatnya emang lincah banget gitu ya. Urusannya banyak gitu, tapi tertangani dengan baik. Alhamdulillah. Dengan tadi ya cerita beliau itu, karena memang support, kemudian juga punya manajemen yang keren ya Mi. Terus di organisasi kan ya saya nggak sendirian gitu, kita punya tim gitu. Oke. Jadi kita harus bisa, namanya leader harus bisa men-manage nih gimana. Oh ini bagian bidang ini, bagian siapa gitu. Terus di sekolah juga kan kita ada tim, Oke. nggak sendirian. Kepala Oke, sekolah oke. ada wakaseknya. Jadi intinya bagaimanalah kita cara paling tidak kita memanage diri kita sendiri dulu. Catet ya sahabat. Kalau kita insya Allah kan setiap diri itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin diminta pertanggungjawabannya. Aduh. Kalau diri kita sendiri tidak bisa memimpin diri kita pribadi, ya bagaimana kita bisa memimpin orang lain? Kata Bu Rini tadi kan kita memimpin banyak orang ya, makhluk hidup gitu, bukan benda mati. Ada masalah nggak sih? Ya sudah barang tentu banyak masalah Banyak ya, Bu Mi. Rini gitu. Tapi menarik ya Mi, jadi berawal dari diri sendiri dulu gitu, Iya, rapihin gitu. aja dulu diri sendiri Iya. kita. Dan Dan ini Bu Rini, maaf saya potong. Iya, Umi. Kalau dari awal malamnya itu kita sudah kesiangan, kita tidak memohon kepada Allah, tentunya tadi itu wasilah kita sesama manusia ya Bu Iya, Rini. iya, Tentunya iya. Allah lah
lagi-lagi Allah sertakan semua di kehidupan kita. Insya Allah Allah berikan kemudahan semuanya. Jadi kalau dari malam harinya kita sudah kesiangan, tidak bisa tahajud, dan subuhnya juga apalagi sudah kesiangan, sudah tentunya kesananya itu pasti akan berantakan. Oke, karena jadi manage kita dari malam hari. Besok agenda saya apa? Jadi perapihan diri, manajemen diri itu juga langsung di-relate-kan dengan Allah ya. Umi ini makanya kayak yang nggak mungkin sih gitu, kok bisa ngatur-ngatur sedemikian banyak organisasi, karena bukan satu organisasi yang saat ini Umi berkecimpung ya. Kadang ini juga nih Bu Rini, kadang introspeksi buat saya, muhasabah diri. Ini kok kayaknya suami kayaknya kok kayak gini. Ada kan, namanya juga manusia, bukan malaikat kan Bu Rini. Selamanya tuh anak-anak juga kok gitu kayak ya, gini, gitu. ujian gitu. Oh iya, saya jauh dari Allah gitu. Oh ya Allah, saya langsung connect gitu ya, kayaknya nih saya, oh iya saya mungkin saya lagi nggak sholat, mungkin saya nggak dekat dengan Al-Quran gitu. Makanya kenapa kita semua dalam kehidupan kita kaitkan dengan Allah. Insya Allah kalau kita bersama Allah, tentunya semua makhluknya yang menundukkan kan Allah. Pasti semuanya akan insya Allah selesai. Kadang apalagi belum permasalahan di sekolah, belum lagi di organisasi. Banyak Bu Rini, banyak kepala itu Bu Rini. Ini harus gimana ya? Saya harus seperti apa? Udah, kita mendekat dulu kepada Allah, memohon semoga hari ini, besok diberikan kemudahan semua urusannya. Belum kita menghadapi wali murid, luar biasa dengan berbagai belum juga ujian anak-anak. Itu tidak perlu dipelajari di bangku kuliah atau sekolah, justru dengan pengalaman. Nih kalau boleh tahu, Umi ini waktu sekarang kan tadi bercerita tuh anak-anak udah set semua lah, udah dewasa. Kalau dulu yang masih Umi punya putra-putri Umi berapa semuanya? 4 Bu Rini. Ada 4 ya? 4 Bu Rini. Yang pertama sudah menikah. Sudah ada cucu 1 Masya 2 tahun Allah. setengah. Grandma. Dan mau kedua nih. Nah yang kedua juga sudah menikah dan sudah hamil. Jadi mau cucu 2 lagi Bu Rini. Jadi mau 3 Bu Rini. Ini nenek yang luar biasa ya. Neneknya jadi nenek-nenek Bu Rini. Serius nih, saya nggak dari tadi. Oh iya, Umi udah punya cucu ya ternyata gitu. Gak nyadar ya Bu Rini. Nggak kelihatan. Apa namanya ya, semangatnya tuh sangat mudah sekali gitu nih. Dulu zamannya anak-anak masih harus kita atur, masih kecil-kecil ya, Umi udah mulai dong organisasi, udah mulai kan aktif gitu. Pertama PNS itu tahun 2000 Berini. Tahun 2000. Anak masih kecil-kecil ya. Masih kecil-kecil, yang paling terakhir yang ketiga tuh Gina itu lahir tahun 2000. Itu belum Berini, baru dia kasih amanah untuk ASN tuh Berini gitu. Untuk berorganisasi belum mulai, itu baru amanah jadi guru ya waktu itu. Tapi memang ya sudah mulai aktivitas di luar ya, Mi ya. Iya, gitu. Ya berarti memang kayaknya pemanfaatan atau mengimplementasikan apa yang Allah kasih gitu ya. Betul. Potensi Umi itu memang digunakan banget gitu. Walaupun sekarang sebetulnya sih ya sahabat, kalau bisa milih enakan rehat di rumah gitu ya, Mi ya. Betul. Menikmati bersama cucu gitu kan. Cuma memang ada saya lihat tuh ada semangat yang meletup-letup gitu dari Umi tuh ya, masih pengen belajar, terus masih menularkan semangat pada kita yang di sekelilingnya. Luar biasa sekali. Sukses Demi. Kan saya juga pernah baca gitu ya, kalau perempuan yang berkiprah di organisasi, kemudian di ya apapun itu biasanya masalah lebih rapi gitu ya. Karena memang kita detail gitu. Umi sendiri ngerasa itu nggak sih? Jadi kadang gini Bu Rini, kalau saya mungkin kira-kira nih ada masalah dan udah nggak kuat nih, ya tetap kan kita tadi libatkan semua kepada Allah ya, kita sholat, berdoa gitu. Tapi butuh curhat kan Bu Rini, curhat doa tadi kan ya mungkin nangis. Biasanya saya curhat langsung ke abinya gitu. Abi punya masalah gini-gini nih, gimana cara mengatasinya gitu. Diskusi ya, Mi ya. Diskusi, kita dialog, karena memang ya di keluarga kami ya sudah biasa gitu ya, anak-anak juga terbuka ke saya, ke abinya gitu, untuk mencurhatkan. Ya pastikan anak-anak ada masalah dengan levelnya lah, dengan usianya gitu. Jadi kita itu orang tua
membuka diri, tidak menutup. Jadi sengaja kalau ada anak-anak punya masalah ya kita curhatkan dan kita saling gitu. Makanya kita kalau sudah memuncak, Abi Umi tuh punya masalah kayak gini. Udah duduk sabar, katanya gimana nih gitu. Kayaknya saya jadi punya ide ya. Gitu. Hai produser Teras, saya punya ide lain kali bersama Ustadz ya Mi. Iya boleh. Kayak kita butuh juga nih tamu-tamu yang memang bagaimana caranya berkomunikasi, saya lihat ya. Betul. Komunikasi sangat baik sekali, kemudian manajerialnya Umi sehingga itu berimbas kepada aktivitas-aktivitas Umi di luar keluarga ya. Betul, betul. Dan memberikan banyak manfaat ya, Masya Allah Mi ya. Kan kadang kita kalau udah memuncak punya masalah tuh kayak pengen menjerit gitu ya, gimana ini perempuan lah ya gitu ya, Wah, iya, histeris iya. gitu. Tapi ternyata ada loh masa itu loh sahabat. Iya, Ternyata gimana Mi? ada, Ternyata gitu. Kayak ya Allah saya harus gimana nih gitu ya, kayaknya masalah ini berat amat, saya kayak nggak ingin kuat lari nih. ke laut gitu ya, ke kayaknya gunung. udahan aja lah gitu. Amanah ini udahan aja, Udahan aja. selesai aja gitu. Lalu gimana tuh endingnya Mi? Menjerit kadang dipeluk juga Abi, dia sama Masya Abi gitu. Allah. Ada apa ini gitu kan. Alhamdulillah dengan pelukan itu ternyata membuat nyaman dan hilang gitu Rini. Jadi kadang kita Betapa memang ya. kita dikasih amanah di luar, memimpin organisasi, memimpin ya kayak kepala sekolah seperti dan organisasi yang lain itu kan kita juga kalau saat pulang ke rumah kita juga kan pengen ya Ada backup lah iya, ya. betul, penguatan diri. Iya. Dan toh suami juga sebenarnya seperti itu Bu Rini. Banyak di luar, banyak karena memang ya banyak amanah juga kan abinya gitu. Saat pulang tuh ya sebenarnya posisinya seperti anak-anak juga gitu, pengen diperhatikan. Jadi kita saling lah Bu Rini gitu. Luar biasa ya. Kan kadang ada yang ego gitu ya. Iya. Saya kan udah capek gitu ya. Kenapa sih kamu nih? Kamu perempuan Diam. gitu. Enggak ya? Tapi tidak, kita kita saling. Kalau kita lihat, oh ternyata ini ada masalah ini. Ya Allah, indah sekali ya Umi. Jadi insya Allah kita saling memahami gitu. Betul. Jadi memposisikan diri dengan udah tahu job desk-nya masing-masing ya, sadar gitu. Kemudian bisa menularkan semangat ini kepada orang-orang yang berhubungan dengan kita. Bahkan Bu Rini, saya waktu itu pernah gitu suatu saat Abi kayaknya udah ya, Umi kayaknya nggak kuat nih, pengen udah aja lah di rumah aja. Di rumah aja. Jadi ibu rumah tangga gitu, nggak banyak masalah gitu. Tapi ya itu mungkin bukan solusi. Abinya menyambat, ayo Umi bisa, semangat. Berarti Abi memang gitu. dukungan. Iya, jadi suami itu support banget Umi. betul, jadi sosialita. iya. Salah ya Mi? Umi itu punya bersosialisasi, kemampuan. iya betul. Berbagi dengan orang lain, kemampuan nanti nggak bermanfaat gitu. Jadi disupport. Ya kan namanya Bu Rini ya, seorang emak-emak lah gitu. Kadang kita down juga kan Bu Rini. Bu Rini juga mungkin pernah merasakan sensitif itu. banget. Gitu, apalagi kalau ada masa-masanya kan ya, Iya, ada tanggal-tanggal tertentu yang kita tuh udah kayak macan gitu ya. Loyo ya Bu Rini gitu, udah lemes gitu. Yakin bisa, semangat gitu. Iya. Seperti itu. Jadi support bangkit lagi Bu Rini gitu, menyemangati. Itu yang membuat saya mungkin secara pribadi itulah dukungan. Sampai saat ini Umi masih terus berkiprah untuk masyarakat, masih bahkan, terus seperti itu. memberikan manfaat bagi banyak orang ya dengan potensi yang Umi miliki. Ternyata tidak lepas dari bagaimana Umi menyikapi dan menyadari bahwasanya prioritas sebagai tokoh inti di keluarga, sebagai istri, sebagai ibu, anggota masyarakat, dan nggak jumawa gitu di depan suami tuh nggak yang saya ini kepala gitu ya, nggak gitu ya Mi ya. Justru memang bagaimana kita bukan merendahkan diri apa ya Mi ya, tadi gitu. Menempatkan diri bahwa kita tuh memang tetap ada titik di mana kita butuh backup gitu ya. Betul. Wanita itu kan lemah lembut ya Mia, lemah lembut gitu. Tapi kadang saatnya kita harus power juga. Ya, nggak terus-terusan bisa lembut tuh bukan berarti lembek gitu ya. Kalau di rumah tangga Bu Rini, nggak ada ibu, ada nggak seorang ibu, ya kan kita lihat. Nggak ada emaknya sedikit aja. Kemana ini? Kemana gitu dicari-cari ya Bu Rini. Iya benar. Gitu. Bahagia sekali sahabat, hari ini kita bisa kedatangan
kedatangan Insya Allah, Bu tamu. Rini, ya, kita saling berbagi aja, Bu Rini. Keren nih, pokoknya jadi banyak inspirasi yang saya tangkap ya sahabat. Mungkin sahabat juga bisa menyerap ini semua komunikasi atau obrolan ringan kita bersama Ibu Haja Rusmi ini. Next, jadi banyak hal yang pengen saya tanyain lagi sama Umi. Mungkin dari sisi keluarga ya, karena sehebat apapun wanita, kalau misalnya keluarganya ya nggak rapi tadi yang Umi bilang, gitu ya. rapuh ya kayaknya nothing gitu tuh ya. Tapi insya Allah Umi ini something. Karena kan kekuatan dari dalam diri tadi. Oke deh. Keluarga dari diri kita Nih pribadi. kasih seperti biasa nih, biasanya di akhir percakapan tuh saya suka minta narasumber untuk memberikan satu quote atau statement yang bisa kita pegang gitu untuk menjadi wanita inspirasi seperti Umi sekarang ini. Ya, pemirsa apa Bu Rini? Sahabat teras. Kalau waktu itu sahabat teras Ramadan, Iya. tapi sekarang kita sudah selesai Sekarang Ramadannya selesai, Tapi jadi ternyata program ini masih berlanjut, Bu Rini. amin, Keren banget. karena ini gitu. apresiasi dari teman-teman semua sahabat teras yang terus like, subscribe, kemudian komen juga itu membuat kita alhamdulillah dan tetap, ya. Mengundang banyak tamu yang menginspirasi. Tentu saja Jadi diantaranya Bu Rini, Umi nih. Alhamdulillah, lakulihal itu karena dari Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya Insya seperti ini, Bu Rini. Jadi sebelum kita keluar, kita yang pertama adalah memanage diri kita dulu. Kita mau jadi ibu, jadi kepala sekolah, jadi ketua organisasi apapun itu, sebelum kita keluar, perbaiki diri kita pribadi dulu. Karena di sini kan ya kita akan dimintai pertanggungjawaban atas diri kita pribadi dulu. Oh iya, berarti target Umi memang bukan karir ya? Target Umi itu ujungnya apa sih, Mi? Ya banyak bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Oke, dan kembali lagi kepada Nah, kalau karir itu yang ngikut saja gitu, kebetulan dikasih amanah itu gitu. Sebenarnya kalau bukan target ya, Mia, ternyata tidak target gitu, karena inilah amanah buat kamu dan kamu punya kemampuan ini, insya Allah gitu bisa gitu, Bu Rini. Jadi sebenarnya saya nggak kejar target karir di luar, Bu Rini. Oke, gitu. ini yang digarisbawahi, jangan pernah mengejar target ke karir, justru betul. itu akan mengikuti ya, Mia, dengan bertambahnya kualitas diri, sehingga banyak menebar manfaat insya Allah ya, memanage diri. Betul. Terus apa tadi, Mi? Memanage diri sendiri, manage waktu, dan keluarga dan semua masyarakat yang saat itu kita dikasih amanah apa gitu. Itu amanah, Bu Rini, bukan kebanggaan. Ya jadi kepala, jadi ibu aja tuh kan amanah. Ya, iya, amanah. Yang Gimana harus dipertanggungjawabkan iya, gitu ya. betul. Ini anak-anak kamu ada 4, sampai kemana kamu bisa mendidik anak-anaknya. Dan sebenarnya saya belum maksimal, Bu Rini, mendidik anak-anak, tapi alhamdulillah lakulihal dengan tadi itu pertolongan Allah, dan kita berharap kepada Allah, dan semua tadi suami, anak-anak alhamdulillah bisa bekerja sama, dan alhamdulillah ya kita semoga bisa jadi kudwah lah gitu. Amin, paling tidak keluarga diri dan sekitar kita. Iya, gitu, menginspirasi gitu. ya, Mia. Dan itu sudah terbukti, sahabat. Seperti itu, Bu Rini. Keren, Umi. Pokoknya saya catat banget nih ya, ini kesempatan banget untuk saya ngobrol intens sama Umi nih, walaupun santai ya di teras kita. Manage diri, kemudian bekerja sama dengan tim ya. Keluarga adalah tim, rekan kerja adalah tim, kerja sama, kemudian bertanggung jawab, karena semua yang dititipkan itu adalah amanah ya, Mi ya. Iya, betul. Oke, baik. Umi, terima kasih banyak untuk sharingnya ya. Ini sangat-sangat menurut saya mah ini mah belum wow gitu, Bu Rini. Oh gitu? Masih banyak dan masih banyak berguru dengan orang-orang hebat. Belum wow sih, tapi amazing gitu ya. Masih keren. banyak berguru dengan banyak orang-orang yang di luar sana. Insya Allah nggak berhenti keren belajar. gitu, insya Allah. Mohon doanya, Bu Rini, untuk keluarga kami, khususnya saya lah gitu, yang amanah ini, Bu Rini. Kadang itu, aduh, gimana nih mempertanggungjawabkan amanah ini saat kamu nanti sudah. Oh, Masya Allah, udah segini aja masih khawatir. Pokoknya semangat terus buat Umi, bahagia selalu, sukses dengan cita-citanya, dan senantiasa menginspirasi Mohon untuk doanya kita dari semua pemirsa. Amin, amin. Terus kita doakan ya.
Baik sahabat, terima kasih banyak sudah menyimak tanpa jeda. Ya, terima kasih. Sehat selalu untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di episode teras berikutnya. Umi, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Salam untuk keluarga di rumah. Insyaallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi sahabat. Makasih Umi.